Akhirnya datang hari yang dinanti, hari fitri, hari kemenangan. Jika diperhatikan, sejatinya ini juga hari untuk merawat kebersamaan. Hari yang mendekatkan hati, hari yang menjaga harmoni. Hari ini mengajarkan kita untuk memelihara silaturahmi, untuk mengurus persaudaraan yang mungkin sempat tak terurus. Karena mungkin ada kesal yang masih mengganjal di hati, ataupun khilaf tanpa disadari. Maka izinkanlah kami membuka lembaran baru dengan memohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari kemenangan ini, kebersamaan kita terus terawat. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Izinkan dalam kesempatan ini kami menyampaikan pesan untuk seluruh teman-teman para relawan di seluruh Indonesia. Teman-teman relawan yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita sampai pada 1 Syawal 1444 Hijriah dan kita merayakan hari kemenangan bersama-sama. Semoga Allah jadikan ibadah kita di bulan suci Ramadan sebagai ibadah yang dirahmati, tidak berakhir menjadi lapar dan dahaga semata. Dan semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan-Ramadan berikutnya di masa yang akan datang. Semoga ibadah kita selama Ramadan kali ini juga menjadi energi tambahan untuk perjuangan kita ke depan. Sebuah perjuangan untuk menghadirkan perubahan, untuk menghadirkan persatuan, untuk menghadirkan kesejahteraan, dan yang paling penting untuk menghadirkan keadilan bagi semua, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Satu hal yang ingin saya garis bawahi, perjuangan ke depan adalah perjuangan yang besar. Lawan dalam kompetisi demokrasi kali ini, seperti juga sebelumnya, bukanlah lawan yang kecil, tapi bukan musuh. Musuh saling menghabisi, lawan saling menguatkan. Lawan dalam pilpres, lawan dalam pemilu adalah teman dalam demokrasi. Dan lawan yang kita akan hadapi adalah lawan yang besar, yang memiliki sumber daya yang lebih dari memadai untuk bisa menjalani bahkan memenangkan sebuah kompetisi. Dan perjuangan yang akan kita jalani ke depan adalah perjuangan yang tidak sederhana. Tapi sebesar apapun tantangan, insya Allah, bila kita mulai dengan niat yang baik, kita jalani bersama orang-orang yang baik, dijalankan dengan cara-cara yang baik, insya Allah kita akan sampai pada tujuan yang kita cita-citakan, tujuan yang kita ikhtiarkan. Tentu ada syaratnya. Kita harus ikhlas dalam berikhtiar, berjalan erat bersama, dan kerja keras yang serius, yang tuntas, sambil berharap terus pada pertolongan pada Allah. Ingat, pertolongan Allah hanya akan datang
bila kita berjuang dengan dilandasi niat yang bersih, niat yang baik, niat yang suci. Dan kita menjaga langkah-langkah perjuangan ini dengan cara-cara yang bermartabat. Kemudian juga saya ingin berpesan di masa libur lebaran ini, di saat hati-hati kita sedang dalam fitri, mari kita manfaatkan momen ini untuk menyapa keluarga, menyapa masyarakat, menyapa semua. Menggunakan kesempatan untuk apa? Untuk mendengar, untuk merasakan, untuk berempati kepada masyarakat, menangkap aspirasi perubahan yang diinginkan, serta menyampaikan pesan-pesan, pesan-pesan yang mempersatukan, pesan-pesan yang menggerakkan. Hanya kepada Allah kita akan bersandar, hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Semoga Allah SWT menguatkan dan memudahkan langkah-langkah kita semua. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, baru datang. Dari mana, Bang? Dari rumah. Dari rumah. Ini diundang siapa yang undang? Pak Dantes. Oh. Atas nama Sekber, Korean, Forkom, Mantap. sama KIB. KIB. Iya, KIB. Alhamdulillah bisa datang. Jadi kalau tidak salah ingat, ini pertama kali nih ada acara yang panitianya bersama tadi Sekber. Ya, ada optimisme baru. Bagus juga ya kan. Saya kaget tetapi surprise tetapi menyenangkan. Oke. Surprise-nya menyenangkan. Iya, karena kalau di atas itu terjadi ada perbedaan pendapat, di bawah ini yang nggak enak. Oke. Ya kan? Saling gimana gitu. Tapi sesungguhnya sih belum ada gesekan di bawah yang saya lihat ya. Yang gesekan yang tajam lah ya. Nggak ada. Kalau dikit-dikit ya wajar lah. Ya. Ini sekarang kita ini berkompetisi untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Oke. Ya, untuk Anies. Oke. Bukan mendekatkan diri kepada Anies. Bukan mendekatkan diri kepada Anies, Ya. tapi mendekatkan Jadi Anies mendekatkan Anies kepada masyarakat. Oke, luar biasa. Memang kalau sudut pandang media luar biasa. Ini KBA News ya. Yang punyanya KBA News. Bukan kan memang harus begitu. Iya, betul. Tapi Iyalah. betul. Tapi perspektif itu yang jarang dimiliki, Bang. Ya mudah-mudahan lah ya ke depan menjadi lebih baik lagi kita. Dan apalagi kan kurang 10 bulan kita udah punya presiden baru. Amin. Kalau kita masih berpikir tentang ego sektoral, kita akan sulit untuk merangkul lebih banyak. Pesannya Pak Anies itu kan selalu jangkau seluas mungkin, sejauh mungkin, rangkul semuanya, kan itu bahasanya. Betul. Ya makanya di lapangan pun ya teman-teman ya Dantes termasuk orang yang dia menjangkau semuanya dia. Jadi panitia di mana-mana, Bang. Acara di Bandung jadi panitia. Di tempat lain jadi di Jakarta juga panitia. Jadi bagus. Mau Padang, Ambon, Batak, semua dia jangkau gitu. Mau kelas manapun itu. Mudah-mudahan. Ya sebenarnya sih Bang, kalau kita lihat nih waktu yang 10 bulan ini. Ini pendek apa panjang nih 10 bulan itu? Kalau menurut saya tuh singkat banget. Gimana kabarnya? Iya Pak, baik Bu. Lupa, oh lagi wawancara. Iya, selalu singkat. Bayangkan, kita harus mengisi saksi 3 kali 800.000. Oke. Berarti 2,4 juta. Manusianya dari mana? Kan itu kan disediakan oleh kita relawan ini. Nah, sudah seberapa besar itu kita udah cukupkan di situ gitu. Mantap. Nah, kalau misalnya dengan angka yang 2,4 juta itu tadi kan besar banget itu Bang Saiful. Gimana cara mengisinya itu gitu loh. Ya kan, apakah
itulah sebabnya kita itu pesannya Pak Anies itu gitu loh, ya kan. Dan bagaimana kita untuk menjangkau seluas mungkin. Sudah berapa kita misalnya gini, kita ada mengatakan 1.400 simpul relawan Anies. Abang percaya? Enggak. Tetapi faktanya itu berkembang. Luar biasa. Oke. Nah sekarang 1.400. bagaimana itu gitu loh? Ya sebelum diverifikasi oleh lembaga-lembaga ataupun orang-orang ataupun pihak yang bisa melakukan verifikasi, tapi verifikasi itu penting perlu untuk mengukur sejauh mana sih kecukupan kita gitu loh. Kesiapan kita yang sebenarnya. Benar, 2,4 juta loh. Nah kalau misalnya relawan 1.400 dikalikan 1.000 loh satu orang. Saya hanya dia mendengar itu gitu. Tapi saya pikir mudah-mudahan insya Allah. Bang Saiful aja nggak yakin ada 1.400 simpul relawan yang menyediakan 1.000 orang per simpul gitu. Iya. Karena yang saya tahu Bang sekitar di 300-an, 300. Iya, itu verifikasi aja. Nah, ini menarik nih. Jadi rencana verifikasi ini baru wacana yang digaungkan oleh Abang atau sudah ada tahapan itu yang akan memverifikasi? Enggak, saya kira kita gimana? Saya juga nggak tahu. Maksud saya bahwa verifikasi itu perlu, tapi kita tidak tahu siapa yang melakukan. Tapi paling tidak kita masing-masing simpul relawan ini memverifikasinya. Menurut saya, kalau kita tidak punya angka 1.000 per simpul itu tadi, bukan berarti kita tidak bisa kontribusi untuk Pak Anies. Tetapi dia bisa disatukan kepada kumpulan yang lain, gitu loh. Jadi dengan demikian kita akan mengetahui peta kekuatan kita sendiri. Nah ini makanya saya bilang 10 bulan ini gimana itu udah bentar lagi bulan Lebaran. Habis Lebaran, ini kita juga ada yang masih menunggu deklarasi bersama gitu ya. Ya itu betul gitu. Tapi bulan 10 itu adalah pendaftaran, kita sudah mendaftarkan ini sekarang bulan 4. Iya. Bulan 4 itu pertengahan gitu. Nah, disitulah itu tantangan kita Bang Saiful. Tapi saya ingat itu Pak Anies ini ada yang membedakan antar politisi Pak Anies dengan yang lain. Kalau yang saya perhatikan, kalau Pak Anies ini ketika menghadapi masalah-masalah gitu ya, selalu ada jalan keluar yang disediakan Allah buat Pak Anies. Amin. Iya, selalu saya lihat itu. Terbukti berkali-kali. Orang Jawa bilang bejo kali ya. Bejo. Tapi kalau bahasanya orang Minang itu namanya tanda rezeki anak soleh gitu. Oke. Rezeki anak soleh. Anak soleh gitu, karena kalau kita dekat pada Allah, maka Allah akan mendekatkan kita kepada solusi-solusi yang diperlukan. Begitu. Nah itu yang saya lihat. Nah mudah-mudahan yang seperti itu. Jadi ikhtiarnya juga dimaksimalkan ya. Di luar itu tentu kekuasaan Allah yang nanti kita harapkan. Betul. Dan Pak Anies sendiri kan setiap kontestasi yang dia ikutin, kompetisi yang dia ikutin, baik itu dari SMP, SMA, zaman mahasiswa, kemudian juga konvensi Partai Demokrat, kemudian gubernur, dan sekarang pilpres, dia tidak pernah mengajukan dirinya sendiri. Tetapi lingkungan orang-orang yang mengajukannya, Partai Demokrat yang mengundangnya, Partai Nasdem yang meminangnya, dan sebagainya dan seterusnya. Nah ini kan satu, jadi bukan orang yang berambisi kekuasaan, bahwa aku harus begini, hanya aku yang bisa menyelesaikan masalah, tidak. Nah itu kelebihan dari Pak Anies. Kalau misalnya panggilan negara tidak ada kepada Anies untuk melakukan kewajiban panggilan sebagai warga negara untuk membangun bangsa dan negara, maka Anies mengatakan bahwa dia yang akan memanggil dirinya sendiri. Nah, jadi inilah kita melihat ada kerendah hatian, ada kematangan, ya, kedewasaan, dan juga sekaligus kepercayaan diri, Bang. Oh ya, kepercayaan diri, keyakinan itu. Paket lengkap kayaknya. Iya. Mudah-mudahan bukan berarti membesarkan diri, sombong segala macam, tapi kan ini fakta ya. Realitasnya seperti itu. Dia jadi ketua OSIS SMP, ketua OSIS SMA, menjadi ketua SMPT dan sebagainya, semua kontestasi dia. Ya. Apalagi ya, itu aja demikian, apalagi yang untuk menjadi Demokrat untuk konvensi Pilpres 2014.
Demokrat yang mengundang Anies untuk ikut Konvensi. bukan Anies yang meminang gitu. Apalagi itu langsung dipegang oleh Pak SBY ya. Pak SBY mana bisa didikte orang dimintain, nggak bisa dia sendiri yang menentukan, dan itu yang terjadi. Kemudian juga waktu Pilgub mestinya harus berangkat ke Amerika, ketika tanya, wah ini harus berterima kasih banyak pada orang ini gini. Oh ya terima kasih, tapi pada terima kasih yang lebih utama itu adalah kepada nyamuk malaria. Karena kalau nggak ada nyamuk malaria, Anies udah berangkat ke Amerika kan gitu. Iya, Mas. Bagaimana kerja Allah itu luar biasa, tidak terdeteksi oleh kita dengan pandangan biasa. Jadi bahwa apa yang terjadi pada hari ini ya, selai daun jatuh pun itu urusan Allah. Apalagi untuk Anies yang akan menjadi pilpres memimpin lebih dari 280 juta rakyat Indonesia nanti gitu. Pasti urusan Allah juga. Kita percaya. Kita hanya sampai kepada ikhtiar. Hanya sampai pada ikhtiar. The rest is Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yakin. Ustadz Rampo, terima kasih. Jaga kalau anak kasih.